Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Arika El Nabila dengan NIM 050101210034 kelas HKI 3A. Video ini bertujuan untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konun jinayah bagi pelaku zina berupa hukum cambuk dalam perspektif hukum pidana Islam dan HAM, sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 2. Islam telah mengatur perilaku manusia dalam Al-Quran dan hadis. Dalam menegakkan peraturan tersebut, maka terbentuklah hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga perilaku manusia dari kemudaratan. Salah satu hukum pidana Islam yang tercantum adalah hukuman cambuk dan rajam bagi pelaku zina, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 65 dan Al-Ma'idah ayat 49, menjadi landasan dari penegakan hukum tersebut. Hukum tersebut masih tetap diberlakukan terutama dalam suatu wilayah yang kental akan nilai-nilai keislaman. Salah satu contohnya yaitu Provinsi Aceh. Realisasi penerapan hukum pidana Islam tersebut merupakan suatu tindak penegakan hukum untuk terciptanya kedamaian ataupun ketentraman individu dan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, zina diartikan sebagai tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan. Pengertian ini berlaku sebagai bagi pasangan yang belum menikah ataupun pasangan yang telah menikah. Dalam penetapan hukuman zina, para fuqaha berpendapat bahwa penetapan tersebut dilakukan secara bertahap, sebagaimana penetapan hukuman khomer, yang mana pada wahyu pertama membicarakan hukuman sampai mati yang ditetapkan hanya terhadap wanita berdosa karena pelanggaran seks di rumahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Kemudian wahyu kedua mencakup baik laki-laki maupun perempuan yang tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4. Kemudian pada wahyu ketiga diturunkan hukuman had yang khusus bagi perzinaan. Masyarakat Aceh sudah menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh suatu keharusan mengingat mayoritas suku dan masyarakat Aceh hampir 100% beragama Islam. Syariat Islam di Aceh sudah diterapkan sejak abad ke-17 yang lalu. Kemudian dijadikan landasan perundang-undangan yang diterapkan bagi masyarakatnya. Penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang tersebut telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islami. Namun demikian, sejak abad ke-20, syariat Islam mulai ditinggalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Penegakan syariat Islam di Aceh kembali mendapat angin segar setelah Habibie menggantikan posisi Soeharto. Untuk pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, ada 3 konun nomor 12 tahun 2003 tentang khomer dan sejenisnya, hukum pidana. Konun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian, dan konun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat atau perbuatan mesum. Pelaksanaan hukuman cambuk di Indonesia, khususnya di Aceh setelah berakhirnya Kerajaan Islam Nusantara sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, jumlah pelaku melanggar konun dan diberi sanksi dengan hukuman cambuk sebanyak 275 orang. Hukuman cambuk di Aceh terus berlanjut sampai saat ini. Hukuman yang diberikan pun setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggar syariat Islam itu sendiri. Namun, posisi konun adalah salah satu persoalan yang muncul dalam tataran diskusi pro kontra syariat Islam. Yang tidak mendukung syariat Islam menyatakan bahwa konun tidak sejalan dengan sistem hukum nasional karena substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian,
Para pembuat konun syariat Islam di Aceh menganut asas lex specialis derogan lex generalis yang peluangnya dibuka oleh undang-undang. Dalam agama terdapat sejumlah aturan normatif tekstual yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan HAM tanpa merasa perlu untuk melihat bagaimana landasan normatif itu dipraktekkan oleh umatnya dalam realitas sejarah. Meskipun tidak ada pertentangan antara agama dan HAM dalam aspek normatifnya, namun ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu terletak pada titik tolak pemikiran yang kemudian melahirkan pemikiran yang berbeda pula. Penerapan konun jinayat terhadap perilaku zina berdasarkan perspektif HAM dan hukum pidana Islam. Hukuman cambuk terdiri dari dua kata, yaitu hukuman dan cambuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman adalah siksa dan sejenisnya yang diberikan kepada pelaku yang melanggar undang-undang dan sejenisnya. Dalam sebuah definisinya, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan yang sudah ditetapkan kepada masyarakat untuk kemaslahatannya, karena adanya suatu pelanggaran atas ketentuan syarak. Dalam konun jinayah, hukuman lebih populer dengan sebutan ukubah. Kata ukubah itu sendiri berasal dari kata kerja, yaitu aqaba yaqubu, yang bermakna suatu hukuman atau balasan yang diberikan kepada pelanggar jinayat. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.